Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas gimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang positif ataupun jadi orang yang ngebawa positive vibes untuk sekitar kita. Ya, ini saya ngejawab pertanyaan yang masuk dari salah satu komen atau reply di salah satu episode podcast Self Dev. Jadi ini pertanyaan dari Alia. Dia nanya kayak gini, how to be positive vibes atau jadi positive person. Ya, jadi goalnya di sini adalah abis dari dengar podcast ini, kamu jadi tahu gimana caranya untuk jadi orang yang positif dan ngebawa aura positif untuk sekitarmu gitu. Ya, pasti kamu ketika berada bersama orang lain, pasti kayak ngerasain auranya nggak sih? Kayak ini kok orangnya positif banget kayak gitu. Kayaknya menyenangkan gitu deket dia. Semuanya kayak positif. Dan juga mungkin kamu juga pernah punya temen yang mungkin kurang positif ataupun negatif gitu ya. Jadi kayak vibes atau suasana sekitar dia tuh kayaknya negatif mulu kayak gitu. Saya pernah juga gitu ya, kayak kalau ketemu sama seorang itu kayak dia ngelihat sesuatu itu pakai kacamata negatif, sehingga berbagai macam hal itu kayaknya negatif mulu gitu. Jadi kalau ketemu dia tuh bawaannya dia tuh kayak ngeluh mulu, komen, pokoknya segala macam kekurangan dia kayak lihat kayak gitu. Sedangkan ketika ada hal yang positif pun dia kayak nggak mau ngelihat, tapi lebih cenderung fokus kepada hal yang negatif. Ya, jadi kayak orang yang ngeluh mulu. Dan ketika kita berada di sekitar dengan orang yang seperti itu, pasti kayak rasanya nggak enak banget gitu. Kayak energi kita itu kayak habis, keserap dengan hal-hal yang negatif tadi. Ya, pasti kamu juga nggak enak kan, nggak suka kan, deket sama orang yang sukanya ngeluh mulu kayak gitu. Nah, sebaliknya, saya juga punya gitu, tahu teman-teman yang vibes-nya tuh positif gitu. Ketika ketemu dia itu bawaannya positif mulu, bawaannya fun mulu, bawaannya seru aja gitu ketemu sama mereka. Dan itu kita jadi betah gitu, berada di sekitar dia, menyenangkan seperti itu. Nah, sekarang biar circle-mu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih fun, kamu perlu menjadi orang yang jauh lebih positif. Ya, daripada kita yang sering ngeluh dan cenderung negatif, yuk kita jadi orang yang positif sehingga kita memberikan energi positif di sekitar kita. Ya. Nah, caranya seperti apa gitu? Kalau dari saya pribadi, untuk kita bisa memancarkan energi positif, itu kita ada 3 hal. Yang pertama adalah think, ya, berpikir positif. Yang kedua adalah feel, atau merasa positif. Dan yang ketiga, act, atau bertindak positif. Ya. Nah, saya merasa semua hal ini pondasinya ada di think tadi. Karena bagaimana cara kita berpikir, itu akan berpengaruh kepada emosi kita dan berpengaruh kepada tindakan kita. Jadi perlu digarisbawahi di bagian think-nya, di bagian berpikirnya. Kita harus terbiasa untuk berpikir positif dulu, ya. Melihat segala sesuatu itu melihat positifnya. Jadi bukan dari masalahnya, tetapi kita lebih banyak fokus pada solusinya, fokus pada peluangnya, fokus pada apa yang kita syukuri. Jadi kacamatanya itu harus kacamata yang positif dulu. Kita harus melepaskan kacamata negatif kita gitu. Ya. Nah, caranya seperti apa? Kalau dari saya pribadi, cara kita berpikir itu berawal dari bagaimana cara kita bertanya. Tiap hari kita bertanya, mau pakai baju apa, mau makan apa, kayak gitu. Dia suka nggak ya sama aku gitu. Gimana cara aku bisa capai goalku ya? Kenapa kok aku gini-gini terus ya? Kenapa dia benci aku ya? Itu semua berawal dari pertanyaan. Jadi cara mengubah cara berpikir kita, yaitu salah satunya dengan cara mengubah pertanyaan kita. Ya, jadi misalnya contoh kamu terbiasa berpikir masalah. Kayak gitu, kayak misalnya, ini siapa yang salah ya? Terus, kenapa kok aku salah terus ya? Kenapa kok aku gagal terus ya? Ya itu kan berpikirnya masalah, fokus pada masalah gitu. Aku harus nyalain siapa ya? Ini siapa yang salah? Siapa yang pelakunya kayak gini? Nah, jadi fokusnya kepada masalahnya. Nah, kita mulai harus terbiasa mengubah pertanyaan tadi. Yang sebelumnya fokus kepada masalah, kita coba yuk mulai fokus pada hal yang positif. Jadi, ketika suatu hal terjadi,
kita coba tanyakan dalam diri, apa yang saya syukuri ya dari kejadian ini? Ini caranya gimana ya supaya selanjutnya bisa berhasil? Apa yang harus saya lakukan secara berbeda ya biar nextnya saya bisa mencapai target saya? Jadi diubah pertanyaannya kayak gitu. Ya, kalau misalnya contoh, dan ini nggak cuma bermanfaat untuk kamu jadi orang yang jauh lebih positif, tetapi juga bermanfaat untuk kehidupanmu gitu. Kamu akan jauh lebih fokus kepada solusi ketimbang kepada masalah, ya. Prinsip ini yang saya bawa gitu, bawa terus. Pertanyaan yang memberdayakan ini terus saya bawa. Misalnya contoh ketika saya apply kerjaan dulu dan ternyata belum berhasil, bisa aja saya ngeluh gitu, wah ini sulit banget kayak gini. Kok aku salah terus ya, kok aku begini terus ya, kok nasibku begini ya. Bisa aja mengeluh kayak gitu. Terus ngobrol sama orang, menceritakan berapa sulitnya cari kerja dan lain-lainnya. Bisa aja seperti itu. Tetapi saya tahu bahwa saya harus jadi orang yang positif. Dan saya diajarin guru saya untuk memberikan pertanyaan yang memberdayakan. Akhirnya saya bertanya, apa yang saya syukuri ya? Oh, seenggaknya waktu itu saya sempat di interview di salah satu perusahaan besar, salah satu perusahaan Big Four lah istilahnya, di dunia konsultan waktu itu. Saya bersyukur meskipun saya nggak berhasil. Terus saya tanyakan dalam diri, bagaimana agar selanjutnya saya berhasil ya? Oh, ternyata setelah saya evaluasi, ternyata ada beberapa hal yang perlu saya tingkatin. Kayak misalnya, bahasa Inggris saya masih belepotan waktu itu, jadi harus diimprove. Terus pengetahuan saya terkait HR juga perlu diimprove. Ya, akhirnya saya belajar dari sana. Dan akhirnya saya improve, ya. Akhirnya saya bertanya, apa yang harus saya tingkatkan, selanjutnya apa yang harus saya lakukan. Akhirnya saya belajar tuh, ikut kursus bahasa Inggris. Saya cari di Instagram, kursus bahasa Inggris online. Terus kayak selama 1 jam gitu, saya dilatih bahasa Inggris, diajarin gitu, tes, interview, dan lain-lainnya. Terus untuk ningkatin saya punya kemampuan di HR, akhirnya saya subscribe ataupun join LinkedIn Premium, biar saya bisa akses LinkedIn course-nya. Karena kursus LinkedIn kan bagus banget sih buat saya untuk ilmu secara karir gitu ya, di dunia HR, dan berbagai macam ilmu lainnya juga sangat bagus di sana. Saya pelajari tentang HR, dari bagaimana pengembangan organisasi, pengembangan orang, gimana rekrutmen, gimana training, dan lain-lain. Saya dalamin lagi biar makin mantep gitu. Dan ketika sudah saya improve, saya coba lagi, next, apply lagi, ternyata saya jauh lebih mateng, dan akhirnya saya bisa kerja di salah satu perusahaan yang buat saya sangat menyenangkan gitu, dan saya bekerja di perusahaan itu sampai sekarang. Nah, bayangin coba kalau misalnya ketika belum berhasil, saya malah fokus pada ngeluh-ngeluhnya. Pasti orang lain juga males gitu dekat sama kita karena kebanyakan ngeluh. Tetapi saya lebih fokus kepada hal positifnya tadi, ya. Tadi pertanyaan kuncinya. Yang pertama, apa yang saya syukuri. Yang kedua, apa yang saya pelajari. Dan yang ketiga, apa yang perlu dilakukan selanjutnya jadi jauh lebih baik. Dengan memiliki kebiasaan seperti itu, kebiasaan untuk melihat sesuatu dengan jauh lebih positif, itu akan berpengaruh kepada perasaan kita, akan jauh lebih positif, tindakan kita pun juga akan lebih positif, dan itu akan memancarkan positive vibes untuk orang sekitar kita. Ya, jadi kuncinya adalah dimulai dari berpikir positif, ya, melihat sesuatu dari hal positifnya, atau peluangnya, ataupun room for improvement-nya. Terus yang kedua, itu dari apa yang kita rasakan, ya. Akhirnya kalau kita udah berpikir positif, perasaan kita cenderung juga jadi positif, dan yang ketiga, tindakan kita juga harus terus positif. Sehingga kita bisa memancarkan energi positif. Jadi mulai sekarang, yuk kita jadi orang yang positif dan memberikan energi positif di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya.
Never stop learning because life never stop teaching.